kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya percaya juga merupakan doa saya, saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, dan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan perbuatan tangannya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Berkati kami saat kami mendengar firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar ini bukan untuk dilupakan. Setiap kami akan melakukan dan kami bisa menjadi penyalur kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan juga hamba doa untuk pengurapan Tuhan turun atas seluruh perangkat IT yang digunakan, signal tetap stabil di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, di Yakobus pasal yang kedua pada ayat 1 sampai dengan ayat 13, judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Ayat 6, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ayat 7, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 11, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 12, berkatalah dan berlakulah
seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ayat 13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sudah cukup panjang juga nih ya, saya sampai hampir tertidur. Haleluya. Nah saudara, menarik kita perhatikan di ayatnya yang ke-8 secara khusus bagian terakhir, tapi saya akan baca dari awal. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Saudara, definisi dari kasih adalah bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dengan memberikan putranya Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di atas Kalvari sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Karena kasihnya dosa-dosa kita diampuni. Amin. Karena kasihnya kita pun beroleh keselamatan. Setiap orang percaya yang telah menerima kasih Allah ini juga memperoleh kuasa untuk mengasihi sesamanya. Kasih adalah karakter Allah yang mengalir ke dalam hati orang percaya sehingga kita beroleh kesanggupan untuk mengasihi orang lain. Jadi kasih itu bukan berasal dari diri kita sendiri, saudara, tapi berasal dari kasih Allah. Dan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita yang sudah menerima kasih dari Allah wajib dan harus membagikannya kepada sesama sesuai dengan isi hati Allah. Karena itu kasih harus merupakan lifestyle kita sebagai orang percaya. Dan memang ciri orang Nasrani tertulis di dalam kitab saya yang lama, yaitu ciri orang Nasrani rafa warahmah, santun dan penuh kasih. Kita dikatakan telah mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama apabila dengar baik di dalam hati kita tidak ada kebencian. Di 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat 20 dikatakan begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, kebencian dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Mustahil kita bisa mengatakan mengasihi Tuhan jika dalam praktek hidup sehari-hari kita masih membenci orang lain. Jika demikian, kita disebut pendusta. Ya kan? Mengasihi sesama juga berarti tidak mudah menghakimi orang lain. Ya kan? Di Matius, saya akan baca juga ya. Jadi saudaraku yang kekasih, mengasihi sesama itu juga berarti tidak mudah menghakimi. Kita begitu cepat menghakimi ya. Padahal kita bukan diberikan kesempatan untuk menghakimi, tapi Tuhan berikan kesempatan kita untuk mengasihi, sebab perintahnya adalah mengasihi.
kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita lihat di Matius pasal yang ke-7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini soal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saudaraku yang kekasih, menghakimi berarti tidak melihat keadaan diri sendiri. Namun, ya kan, cenderung melihat kehidupan orang lain dengan penuh kritikan. Hanya kasih Tuhan yang sanggup menolong kita untuk tidak menghakimi orang lain. Apakah hari ini engkau begitu mudah menghakimi? Ya kan? Bahwa menghakimi berarti engkau tidak melihat keadaanmu sendiri, keadaan dirimu sendiri. Namun engkau cenderung melihat kehidupan orang lain dengan penuh kritikan. Bukti lain bahwa kita mengasihi orang lain adalah ketika kita tidak berbuat jahat. Iya kan? Jadi kita mengasihi orang lain yaitu apa? Tidak menghakimi. Ya kan, saudara? Yang berikut bukti bahwa kita mengasihi orang lain adalah ketika kita tidak berbuat jahat, melainkan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ketika kita memiliki kasih Yesus, kita diberikan kesanggupan untuk berbuat baik. Karena orang Kristen haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus, ya kan? Dalam segala aspek kehidupannya. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya, haruslah memiliki kehidupan yang meneladani Kristus dalam segala aspek kehidupan ini, saudara. Kasih itu tidak berpura-pura menjadi baik. Mengasihi berarti tidak ada kebencian, ya kan? Mengasihi sesama berarti tidak ada kebencian. Tidak menghakimi dan selalu berbuat baik. Jadi saudara, kasih itu tidak pura-pura menjadi baik. Mengasihi sesama berarti tidak ada kebencian. Mengasihi sesama berarti juga tidak mudah menghakimi. Mengasihi sesama berarti juga selalu berbuat kebaikan. Di mana kita berada saat ini, saya berdoa supaya kita bukan hanya bicara-bicara kasih, tetapi tidak hidup di dalam kasih. Kiranya kita bukan saja berbicara tentang kasih, tetapi kita mempraktekkan kasih itu. Amin. Dan kasih orang Kristen itu bukan cuma omong doang. Omdo. Amin. Banyak hari-hari ini orang omong doang. Saudara, orang nelpon kepada saya, Pak Pendeta, tenang saja, nanti ini, nanti itu, nanti ini, nanti itu. Saudara, itu orang sama dengan berjudi kepada Tuhan. Menggunakan kata kalau. Kalau saya proyeknya goal, saya support pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Pak Pendeta. Bagaimana kalau tidak goal? Ada yang belum goal, saudara,
udah meninggal dia orangnya. Nah karena itu saudara, tidak perlu omong. Amin. Gak usah banyak omong, gak usah memberikan PHP, ya kan? Ya, tetapi mari kita banyak berdoa, kita banyak membaca firman, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa supaya kita bukan saja menjadi pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kasih. Kiranya setiap kami memiliki kasih yang sempurna. Bukan kasih yang pura-pura menjadi baik. Kami mengasihi sesama berarti tidak ada kebencian di dalam hati kami. Mengasihi sesama berarti kami tidak mudah menghakimi orang lain. Mengasihi sesama berarti kami selalu berbuat kebaikan. Tolong kami Roh Kudus, dan berkati seluruh sahabat Galilea, berkati seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada dalam segala keadaan mereka. Jumpai mereka semua Tuhan, berkati, lindungi, sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada